Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa di channel kami. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang mencari dan mengenal agama Islam. Seperti yang sudah kita bahas pada episode yang lalu, Islam adalah sebuah nama dan ia bisa bermakna umum dan bermakna khusus. Islam dalam pengertian umum adalah nama untuk agama semua rasul dan nabi yang pernah diutus Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dengan inti ajaran adalah tauhid, penyembahan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Islam dalam pengertian khusus adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana posisi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap agama-agama samawi yang lainnya. Yang intinya adalah bahwa Islam yang dibawa Muhammad SAW merupakan penyempurna dari ajaran nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah sebelumnya. Tidak hanya penyempurna, tapi juga bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga merupakan semacam parameter atau barometer untuk mengukur apakah agama-agama yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi pada masa lalu itu secara konsisten tetap diikuti oleh umat-umat yang dulu mengikutinya. Dengan kata lain, Islam yang dibawa Muhammad ini bersifat menjaga kemurnian ajaran tauhid yang dulu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Para pemirsa sekalian, nah, kenapa Islam yang dibawa Muhammad itu seolah-olah menduduki posisi yang istimewa bahkan dibanding nabi-nabi sebelumnya? Nah, ini memang menurut agama Islam, posisi Nabi Muhammad sendiri memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Ada perbedaan-perbedaan tertentu yang mana perbedaan ini meletakkan Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi sebelumnya. Misalnya, diantaranya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi sesudahnya. Ini hal yang istimewa. Sementara nabi-nabi sebelumnya masih akan dilanjutkan dengan misi kenabian dan kerasulan. Nabi selanjutnya termasuk yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi yang lain. Dengan demikian, ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menjadi pemungkas, menjadi penutup, pelengkap dan penyempurna dari seluruh ajaran-ajaran yang pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Nah, posisi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Artinya, tidaklah Muhammad itu ayah
dari salah seorang di antara kaum lelaki dewasa di antara kalian. Artinya Nabi Muhammad itu tidak pernah menjadi ayah bagi orang laki-laki dewasa. Kalau anak-anak kecil pernah, karena Rasulullah juga punya anak-anak lelaki, tetapi semuanya meninggal di masa kecil. Misalnya ada Qasim, ada Ibrahim, ada juga satu lagi yaitu Thayyib atau Abdullah atau Thahir. Itu 3 putra Rasulullah, tapi semuanya meninggal di usia kecil dan mereka belum sampai tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa. Sehingga ini dikatakan Muhammad itu bukanlah ayah dari salah satu di antara kaum lelaki dewasa di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi beliau itu adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan pamungkas atau penutup dari para nabi-nabi. Sehingga setelah Muhammad tidak ada nabi yang lain, karena dia adalah penutup dari para nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini dalil dari ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Muhammad adalah penutup atau akhir dari nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang lain yaitu dari hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Kata Rasulullah, aku diberi keutamaan atas nabi-nabi dengan 6 perkara. U'titu jawami al-karim. Pertama, aku diberi oleh Allah keseluruhan daripada kata-kata, kalimat-kalimat yang baik, kata-kata hikmah dan ajaran-ajaran yang baik, termasuk yang ada pada Al-Quran, termasuk juga yang kemudian terekspresikan dalam bentuk hadis-hadis Nabi. Itu adalah jawami al-kalim, seluruh ajaran dari firman-firman Allah dan wahyu-wahyu Allah. Wa nusirtu birra'd, dan aku ditolong oleh Allah dengan ketakutan musuh-musuhku ya terhadap aku. Jadi kalau Nabi itu berperang dengan para musuh atau menghadapi musuh yang mungkin sombong dan sebagainya, itu Allah menimpakan kepada musuh itu rasa takut dengan sendirinya. Nah, itu memang bantuan pertolongan dari Allah untuk Nabi Muhammad, yang Allah memang menolong Nabi Muhammad dengan rasa takutnya para musuh-musuh itu terhadap Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah disegani oleh kawan, tapi juga ditakuti oleh lawan, ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Nabi Muhammad adalah wa uhillat liyal ghanaim, dan telah dihalalkan bagiku ghanimah, rampasan-rampasan perang. Dari peperangan misalnya, jika ada harta benda yang ditinggal oleh musuh, itu statusnya halal bagi Nabi dan juga bagi umat Islam yang memenangkan peperangan itu. Keistimewaan yang selanjutnya adalah yang keempat, waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, dan telah dijadikan bagiku tanah atau bumi ini sebagai sesuatu hal yang bersih dan juga masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk bersujud, asal tidak tempat ada kotoran ya. Ya, misalnya kita sholat di ladang, di kebun, di lapangan, boleh saja, asalkan tidak ada hal yang najis atau yang kotor. Semuanya boleh menjadi tempat ibadah. Dan kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Keistimewaan aku, kata Rasulullah, dari nabi-nabi sebelumnya adalah aku ini diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk semuanya, tidak untuk satu kaum tertentu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Ilal khalqi kafah, kepada seluruh makhluk seluruhnya. Maka dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.
Alam semesta itu ya seluruh umat manusia, ya hewan, tumbuhan, lingkungan, masyarakat, dan semuanya. Semuanya mendapat rahmat dengan diutusnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, keistimewaan yang keenam, sebagaimana disebut dalam hadis ini adalah wa khutima biyan nabiyun. Dan nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipungkasi, diakhiri dengan kenabianku. Wa khutima, dan dipungkasi, diakhiri an-nabiyyu, nabi, para nabi-nabi yang diutus Allah itu dengan diutusnya aku sebagai nabi. Maka aku, kata Rasulullah, berarti adalah nabi yang terakhir. Nah, posisi Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, apalagi misi kenabiannya, kerasulannya adalah untuk seluruh alam semesta, maka di sini akhirnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi sangat istimewa. Ia menjadi ajaran yang paripurna, yang sempurna, berlaku untuk seluruh umat manusia, dan berlaku sampai akhir zaman. Untuk menegaskan ini mungkin perlu kita sebut ayat-ayat yang menegaskan bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Misalnya kita sebut pada surat Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia semuanya, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku yang adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, wahai umat manusia. Di sini disebutkan ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Yang kedua, pada surat Saba ayat 28 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali kafah, untuk keseluruhan, linnas, untuk manusia seluruhnya. Linnasi kafah atau kafatan linnas, kecuali untuk umat manusia seluruhnya. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Ayat ketiga yang menunjukkan kerasulan Muhammad untuk seluruh manusia yaitu pada surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang membedakan antara yang hak dan batil. Allah menurunkan Al-Quran ini ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, liyakuna lil 'alamin nadhiran, untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Ini beberapa dalil Al-Quran yang menegaskan kerasulan Muhammad, misi Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul yang membawa misi kenabian untuk seluruh umat manusia. Karena itu, ini mungkin berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang cenderung diutus pada kaum-kaum tertentu. Ini kalau kita mengambil referensi dari Al-Quran, kita sebut misalnya tentang Nabi Isa. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 dikatakan Isa itu juga diutus hanya untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan dia adalah seorang Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian juga misalnya Nabi Hud. Ini diutus untuk kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Surat Al-A'raf ayat 65. Juga Nabi Soleh ini diutus untuk kaum Thamud. Wa ila Thamuda akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud telah diutus saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Kemudian kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Dan kepada kaum Madian telah diutus saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Begitu juga dalam satu ayat, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat. Di sini menunjukkan beberapa kaum yang diutus kepada mereka nabi-nabi, ya. Kaum Nuh, kaumnya Nuh, yaitu diutus pada mereka Nabi Nuh. Ad, tadi sudah kita sebut Samud,
Terus kaum Ibrahim, jadi Ibrahim juga diutus untuk kaumnya. Washabi Madian, penduduk Madian, dari kita sebut Madian yaitu Nabi Syuaib. Wal Mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat. Jadi telah datang kepada mereka rasul-rasul untuk mereka bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan yang jelas, yakni berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman bagi mereka. Nah, ini kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, tampak sekali bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad itu diutus untuk kaum mereka, dan tidak ada yang disebutkan diutus untuk seluruh umat manusia. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam beberapa ayat bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk alam semesta termasuk bangsa jin. Oh, para pemirsa sekalian, inilah keterangan-keterangan yang menegaskan posisi agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai agama samawi terakhir yang paripurna, yang menjadi penyempurna dari seluruh ajaran yang sebelumnya disampaikan, yang secara esensi tidak ada bedanya, yaitu agama tauhid. Hanya saja mungkin beberapa norma hukum, termasuk juga mungkin tata cara peribadatan, sedikit ada perbedaan. Itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi setempat. Tetapi kemudian semuanya itu menjadi paten, menjadi baku, menjadi sempurna dan lengkap, yaitu dengan ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah para pemirsa penjelasan tentang status posisi Islam sebagai agama yang paling mendekati kebenaran di antara agama-agama samawi yang ada, dengan merujuk kepada referensi-referensi internal umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kalau kita melihat referensi tersebut, nampak begitu jelas dan gamblang bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah menjadi penyempurna dari seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya, sekaligus menjadi penjaga atau pengadil bagi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Sehingga dengan mengikuti agama yang dibawa Muhammad, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, yang mudah-mudahan dengan begitu akan memperoleh kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan hidup di dunia sampai akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, itu adalah murni dari kekurangan dan kelemahan saya. Jika ada hal yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.